Jika hari ini kita memulai dengan terlambat, bukan berarti kita akan jadi gagal seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, happy weekend semuanya untuk semua sahabat Bun Ai di hari Sabtu manis ini tanggal 14 Januari 2023. Nah, untuk hari Sabtu ini Bun Ai mau ngangkat tema yang udah pernah lama tertinggal di channel keluarga Bun Ai, yaitu adalah ngopi, ngobrol inspirasi. Nah, kalau kamu langganan channel ini udah lebih dari 1 tahun, pasti tahu ya Bun Ai pernah ngangkat tema ngopi di awal-awal video keluarga Bun Ai. Tapi dulu tayang di hari Jumat, sekarang di hari Sabtu. Nah, di ngopi kali ini kita bakal ngebahas apa ya? Nah, di hari Sabtu ini kita bakal ngebahas nih 5 kesalahan pemula memulai budgeting. Sebenarnya kalau mau ngomongin kesalahan budgeting, jangankan pemula ya, yang udah sering budgeting aja kadang tuh masih selalu gagal. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kesalahan budgeting? Langsung yuk kita masuk ke poin yang pertama. Nah, kebanyakan orang tabungan ini bisa aja loh bikin kamu selalu gagal dalam budgeting. Apalagi tabungan yang banyak tanpa mengukur rasio kemampuan, karena itu bisa bahaya banget loh sahabat Bun Ai. Nah, kalau hari ini di dalam dompet atau di dalam binder ziplock kamu masih terlalu banyak komponen tabungan, gak ada salahnya untuk mereview ulang kira-kira nih tabungan mana sih yang mau kamu prioritaskan. Nah, kalau di keluarga Bun Ai boleh saran, ada 3 tabungan sih sebenarnya yang harus kamu dahulukan terlebih dahulu sebelum tabungan lainnya. Yang pertama adalah dana darurat, kedua dana pendidikan, yang ketiga adalah mulai untuk berinvestasi menuju financial goals kamu. Jadi, ayo mulai sekarang hitung dulu rasio kemampuan baru kita tentukan. Kira-kira sahabat Bun Ai mau prioritasin tabungan yang mana dulu nih? Apakah sudah mengumpulkan cukup dana darurat? Boleh langsung berlanjut ke dana pendidikan. Atau ternyata dana daruratnya belum terkumpul? Saran dari Bun Ai, yuk kita berfokus dengan merampingkan tabungan untuk fokus ke dana darurat. Karena dana darurat nih penting banget loh untuk mengcover kejadian yang gak terduga seperti kebakaran atau mungkin bencana alam di sekitar kita. Nah, jangan lupa nih, seperti namanya dana darurat, itu nggak boleh kamu pakai kalau kondisi kamu nggak darurat. Misalnya nih contoh, baju kamu tiba-tiba nggak ada warna merah, terus kamu gunain si dana darurat untuk ngebeli baju. Itu nggak boleh ya teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke kesalahan kedua adalah tidak mengukur rasio kemampuan. Eits, jangan mentang-mentang gaji kamu sama dengan dirinya ya, terus kamu langsung bilang dari 20% penghasilan bisa langsung masuk ke saving. Nah, dilihat dulu nih, karena mengatur uang itu yang pertama diatur bukan uangnya, tapi keinginan kamu. Meskipun di luar sana banyak yang beranggapan bahwa mengatur uang itu mudah kalau uangnya ada. Nyatanya meskipun uangnya ada, kalau semangat untuk ngatur uang gak ada, uang bisa habis kapan aja. Tapi sebaliknya nih, kalau uangnya belum ada di tangan kita, tapi semangat menghasilkan uangnya itu ada, maka energi untuk mendapatkan uang itu juga bisa tercipta. Nah, kalau sahabat Bun Ai kira-kira setuju yang mana nih? Apakah mengatur uang harus menunggu uangnya banyak, atau dari sedikit udah mulai kita atur? Jadi segera ya untuk ukur dulu rasio kemampuan kamu dalam menabung. Oke, langsung kita masuk ke poin ketiga, tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah, kadang-kadang berhutang itu hanya boleh dalam posisi penting dan mendesak. Nah, ada kondisi yang nggak penting tapi mendesak seperti flash sale, diskon, dan sebagainya. Nah, buat kamu yang selalu gagal untuk ngatur uang, coba deh kamu review dulu, apakah uang memang habis untuk kebutuhan atau ada sebagian keinginan yang selalu kamu paksakan. Nah, sebagai contoh aja nih ya, kalau kamu bisa ngabisin 300-400 ribu untuk 1 kali makan ke mall, harusnya kamu juga bisa menyisihkan 300-500 ribu untuk dana darurat. Nah, kalau itu kebalik, untuk makan di mall kamu selalu punya budget, sementara untuk nabung kamu nggak punya, perlu direview ulang nih untuk budgeting kamu. Nah, ini juga penting ya, alih-alih belanja bulanan dianggap menghemat budget, nyatanya malah bikin boncos budgetnya. Sebagai contoh, di awal bulan kamu punya budget 800 ribu untuk belanja bulanan.
Habiskan maksimal 70% dari budget tersebut kalau kamu nggak mau over budget, karena 30%-nya untuk mengcover kebutuhan yang kalau kamu nggak duga di tengah-tengah bulan. Pisahkan juga ya antara kebutuhan dan juga keinginan pokok. Untuk pembahasan kebutuhan dan keinginan pokok udah pernah Bun Ai bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal cek aja di video sebelumnya. Nah, kita masuk ke kesalahan keempat adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Coba deh kamu bayangin, kalau seandainya kamu mau pergi kondangan ke sebuah alamat, tapi alamat yang diberikan itu nggak jelas, maka kamu bakal kebingungan, yang ada akan habis bensin dan juga habis budget untuk jajan cuma karena pengen nyari alamat tersebut. Sama nih, kalau kamu nggak punya tujuan finansial yang jelas, membuat tujuannya asal-asalan, maka jangan heran kalau budgeting kamu juga bakal asal-asalan alias ikut-ikutan. Oke, gaji dia 4 juta, budgetingnya segini, langsung kamu sadur dan kamu contek dalam hidup kamu. Padahal budgeting itu sangat dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan, dan tanggungan. Nah, jadi mulai sekarang, ayo kita bikin tujuan yang jelas untuk pengaturan keuangan. Nah, untuk tujuan yang jelas, kamu bisa menggunakan metode SMART agar lebih terarah dan terukur untuk rasio kemampuan kamu. Ingat ya, buatlah tujuan sedetail mungkin sehingga kamu juga punya step by step untuk meraihnya. Karena tanpa tujuan yang jelas ini, kamu bakal kebingungan sih, kira-kira nih kalau ada uang lebih, ada income tambahan, aku self reward dulu atau nabung dulu nih. Kalau tujuannya aja udah nggak jelas sahabat Bun Ai dalam mengatur keuangan, maka dijamin deh kamu bakal kebingungan ketika ada uang lebih ataupun uang kurang. Kalau masih kebingungan untuk nentuin tujuan finansial, kamu bisa konsultasi nih sama orang yang mungkin punya pengalaman atau ilmu jauh lebih tinggi dari kita. Apakah dana darurat dulu nih yang mau kita kumpulin, sehingga kita nggak mikirin tabungan yang lainnya. Pokoknya saya berfokus dulu sama dana darurat. Setelah dana daruratnya tuh ada, kita juga akan bagi lagi sekitar 60% aset liquid dan 40%-nya untuk aset non liquid. Sehingga ketika terjadi kondisi darurat, kamu tuh nggak kebingungan mau ambil dana yang mana dulu. Atau kamu mau ngumpulin untuk si dana pendidikan anak-anak nih. Misalnya yang punya lebih dari 1 anak, masih kebingungan kira-kira untuk si kakaknya berapa, si adik dan si adiknya lagi berapa ya. Nah, kalau kamu konsultasi sama orang yang lebih pengalaman dari kamu, itu bakal ngebantu banget sahabat Bun Ai. Jadi, jangan pernah bosan-bosan untuk mereview ya circle kamu. Apakah saat ini kamu berada di circle yang orang-orangnya memang peduli dengan masa depan dan amanah terhadap rezeki? Atau hanya berada di circle orang-orang yang senang bersenang-senang dan tidak memperdulikan masa depan? Dan perlu diingat, kadang-kadang orang yang mempersiapkan masa depan saja masih bisa kepleset nih, apalagi orang yang mencampakkan masa depan. Nah, jadi wajib banget ini kamu memiliki tujuan yang jelas. Dalam perjalanan tujuan ini, jangan pernah lupakan ya, hiburan, self reward itu juga penting. Jangan sampai ya, gara-gara kamu sibuk nabung atau berfokus pada tujuan finansial, kamu jadi lupa untuk bahagia. Karena orang yang pandai atur uang adalah dia yang bisa memaksimalkan apa yang dipercayakan hari ini. Orang yang pandai atur uang adalah orang yang mampu bahagia di tengah keterbatasan. Nah, kira-kira sahabat Bun Ai sampai poin keempat pernah melakukan kesalahan keuangan yang mana nih? Boleh ya sharing di kolom komentar. Selalu ingat, kalau kita punya kegagalan dalam budgeting, punya keterlambatan untuk sadar budgeting, itu bukan berarti kita harus gagal selamanya. Tetap semangat ya untuk mengatur uang kamu sendiri, karena nggak ada yang peduli sama keuangan kamu selain diri kamu sendiri. Nggak ada juga nih yang peduli sama kesulitan kamu selain kamu berusaha untuk keluar dari hal tersebut. Jadi ayo kita mulai kembali dan tetap bersemangat ya sahabat Bun Ai. Kita langsung masuk poin kelima, adalah terjebak dengan konsep minimalis. Kalau kamu memang baru membangun rumah atau baru berumah tangga yang memang rumah kamu itu belum terkonsep, mungkin minimalis bisa jadi pilihan kamu. Ternyata banyak banget orang-orang yang udah punya rumah, udah punya konsep, merubah temanya menjadi minimalis. Sementara namanya minimalis belum tentu loh harganya minimalis.
Konsep minimalis yang digadang dengan memiliki sedikit barang nyatanya tidak diukur dengan kebutuhan. Sebagai contoh, para pelaku usaha catering tidak mungkin hanya memiliki 5-10 piring ya kan teman-teman. Nah, atau buat kamu yang sudah mengkonsep rumahnya dari awal, tiba-tiba ingin merubahnya menjadi minimalis, membuang barang yang masih bisa terpakai karena ingin mengganti barang yang lebih minimalis tanpa mengukur budget. Sekali lagi ya, bahwa hemat yang terpenting adalah tidak over budget. Kalau ternyata kamu over budget, meskipun apapun itu konsepnya, sudah termasuk boros nih sahabat Bunai. Jadi mulai yuk kita nikmati apa yang kita punya dan pikirkan kembali konsep ini apakah sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau dalam ajaran Islam sendiri, Rasulullah hanya bilang kebersihan sebagian dari iman. Jadi apapun rumah kamu, apapun konsep di dalam rumah kamu, yang terpenting adalah kebersihan dan tidak banyak sampah menumpuk. Jadi konsep minimalis nggak ada salahnya asal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kamu ya sahabat Bunai. Nah ini dia 5 kesalahan pemula dalam memulai budgeting. Kira-kira kita akan mau rubah dari poin yang keberapa? Semoga sahabat Bunai selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mengatur uangnya sehingga uang mendatangkan kebahagiaan bukan kesulitan. Jadi ini aja yang bisa Bunai share di hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sampai jumpa lagi di channel keluarga Bunai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.